Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV at Beni RH bersama saya Beni. Nah, kali ini kita akan belajar tentang yang namanya Intent di Android Studio ya. Apa itu Intent? Nah, mungkin saya tunjukkan ke teman-teman dulu cara kerjanya ya. Jadi, kalau saya klik button ini, maka nanti akan berpindah ke halaman atau activity lain ya. Saya klik, nah nanti muncul activity berikutnya dan ini ada tanda kembali ya. Oke, yang bisa saya gunakan untuk kembali ke halaman awal. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Teman-teman bikin project baru, empty activity seperti biasa. Di sini kasih intent gitu ya, intent. Finish. Nah, sambil menunggu loading, saya akan jelaskan apa itu intent. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan intent, kalau bahasa Indonesia dari intent itu adalah tujuan atau maksud ya. Atau mungkin kita lebih fokus ke makna tujuan ya. Tujuan kemana tampilan akan berubah. Nah, gitu ya. Secara sederhana. Jadi saya menjelaskan secara makna sederhana aja. Kalau bisa dibilang nih, kalau teman-teman pernah ini ya, saya yakin teman-teman tahu yang disebut dengan link ya. Kalau di website itu ada yang namanya link. Link itu kan digunakan untuk berpindah ke halaman lain ya. Biasanya link itu misalnya kalau di YouTube ya ada subskripsi atau history. Nah, kalau diklik kan nanti pindah ke halaman, misalnya link history ya, pindah ke halaman history. Nah, itu intent tuh seperti itu cara kerjanya. Kalau di web ya disebut link, kalau di Android itu disebut intent. Bedanya adalah kalau intent di Android itu dia akan mengalihkan dari activity yang ada ke activity yang dituju. Nah, gitu ya. Sama cara kerjanya kayak link. Kalau link dia akan mengalihkan pengguna dari halaman yang saat ini dia berada ke halaman yang dituju oleh link tersebut. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah makna dan fungsi dari intent. Oke, cara bikin intent gimana? Oke, nah di sini sudah siap ya tampilan kita. Coba kita hapus dulu ini ya. Tulisan hello world-nya hapus dulu, kemudian kita tambahkan button ya. Button yang kalau diklik nanti dia akan berpindah ke kemana? Ke activity. Oke, saya akan jelaskan dulu deh. Apa yang disebut dengan activity? Activity itu nih, kalau dalam bahasa pemrograman lain itu disebut sebagai form. Kalau di ini ya, kalau di Java Swing itu disebut sebagai form, artinya tampilan dari aplikasi kita ya. Kalau di HTML atau di web itu disebut sebagai dokumen HTML ya. Nah, jadi activity adalah tampilan di mana kita memunculkan menu atau fitur-fitur ya. Kenapa disebut sebagai activity? Nah, karena di tampilan tersebut kita melakukan berbagai macam aktivitas ya. Contoh aktivitas atau activity-nya, kita mengklik button. Nah, itu kan aktivitas juga. Kita melakukan scroll gitu, itu activity juga namanya. Kemudian kita membaca, kemudian menampilkan gambar, menampilkan teks, itu kan disebut sebagai activity. Nah, gitu ya. Makanya di Android Studio ini agak unik ya. Jadi tampilan itu atau UI sebenarnya ya, user interface kalau di dalam Android Studio itu disebut sebagai activity. Ya, karena itu tadi, karena kita melakukan beragam aktivitas atau activity di dalam UI tersebut. Paham ya teman-teman, kenapa disebut activity? Nah, sekarang intent adalah cara kita berpindah dari satu activity ke activity lain, ya. Untuk berpindah artinya kita memerlukan lebih dari satu activity. Kalau cuma ada satu activity di project kita ya ngapain kita menggunakan intent ya kan? Maka kita perlu menciptakan satu activity lagi. Cara bikin activity adalah teman-teman di bagian project sini pastikan project view-nya Android ya. Kemudian cari res layout. Nah, ini ya. Jadi activity main XML ada di folder layout, maka kita bikin juga di sini activity baru di folder layout juga. Ya, jangan berbeda ya.
empty activity, kemudian sebut saja nama projectnya atau activity-nya adalah activity 2, jangan ada spasi ya, activity 2, finish. Nah, nanti akan ditambahkan 2 buah activity. Kenapa nih salah ya? Oke, kita hapus dulu, kayaknya salah deh, salah delete anyway. Oke, kita salah nih ya. Kok ada di situ? Oke, coba nih ini kok ada di sini ya. Close. Waduh. Gimana ini guys? Oke, ini teman-teman mungkin ketemu permasalahan yang seperti saya juga ya. Nah, jadi kalau ketemu masalah seperti ini, teman-teman bisa ikuti coding berikut ya. Oke, coba kita run dulu, bisa nggak? Oh iya, ini masih ngedownload ya, pantesan dia merah. Waduh, maaf ya teman-teman, harusnya tadi kita tunggu dulu ya. Nih, oke, kita delete dulu. Oke, jadi dia harus menunggu downloadnya beres gitu, supaya ininya tidak error. Oke, kita ulangi. Kemudian tadi caranya di layout, new activity, empty activity. Oke, tadi apa namanya, activity 2, finish. Kemudian coba kita ini ya, ini kita tunggu dulu ya, dia masih melakukan build supaya nggak error lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, jadi ceritanya kita pengen seperti ini nih. Di activity 2 kita akan tambahkan tulisan ya, untuk menandakan bahwa kita berada pada activity tersebut. Oke, bentar. Nah, masih belum. Nanti kita juga akan bikin ini namanya navigation arrow ya, panah navigasi. Gunanya adalah untuk kembali ke activity sebelumnya. Fungsi navigation arrow ini sama seperti fungsi back yang ada di HP kita ya. Jadi kalau ini diklik, nanti kembali ke activity ini. Kalau ininya diklik juga sama ya fungsinya. Oke, coba kita ini sebentar. Kalau ini diklik gimana? Back ini. Nah, nanti dia keluar ya. Oke, teman-teman. Jadi, nah, cara bikin activity tadi ya, ini kita tambahkan button tadi, kemudian kita ke sini, kita bikin method ya, seperti biasa, void pindah ya, V besar enter, V kecil enter, kemudian kurung kawal buka. Nah, activity itu pindahnya dengan menggunakan intent ya. Intent ini tipe data atau tipe objek ya, intent. Kemudian nama intentnya apa? Nama intentnya terserah ya, tapi saya biasa menggunakan my intent untuk nama intentnya. New, kemudian intent, di enter aja ya. Kalau muncul pilihan, teman-teman jangan diketik semua tapi pilih enter aja. Kita pindah dari mana? Kita pindah dari main activity. Nah, dot this ya, jangan lupa pindahnya kemana, ke activity 2 dot class. Nah, gitu ya, titik koma. Kemudian supaya intent ini bekerja, kita harus menambahkan start activity. Nama intentnya apa? Nama intent, gitu ya. Kemudian baru kita tambahkan on click untuk button ini, on C. Nah, on C pilih pindah. Kalau sudah kita run, dan seharusnya masih ini ya, masih running. Oke, ini klik. Nah, dia berpindah ke halaman kosong. Kenapa kosong? Karena activity 2 nya kita belum tambahkan apa-apa ya. Coba kita tambah di sini satu. Oke, text view ya. Oke, kiri dan kanan. Untuk teksnya kita ubah menjadi ini activity 2. Enter. Kemudian kita run. Apa hasilnya? Klik. Nah, bukan yang ini ya. Kita ulang.
Oke, sudah besar, sudah selesai. Klik. Nah, nih ya, berhasil merubah bukan, berhasil menampilkan text view. Ini activity 2 untuk menandakan bahwa kita berada pada activity 2. Nah, teman-teman coba lihat ya, di ini ada tombol ini ya, navigation arrow yang saya bilang tadi. Cara bikinnya apa? Nah, cara bikinnya gini. Di project ini ada manifest kan, teman-teman double klik Android manifest ini. Nah, kemudian tambahkan di sini parent. Nah, pilih aja ini Android parent name. Kita kembali kemana? Ke activity ya, main activity ini. Nah, jadi gitu aja. Nanti dengan menambahkan activity ini, kita secara otomatis menambahkannya di nih, secara otomatis panah ini akan ditambahkan di activity kedua, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, gitu. Coba string ya. Oke, biarin aja dulu. Kalau string ini apa sih? Codingnya apa aja sih? Konteks name. Oke, biarin aja dulu ya. Nggak usah ya. Oke, teman-teman. Nah, jadi gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan intent ya? Dengan intent kita akan melakukan percobaan. Nah ya, jadi intent itu bisa kita gunakan untuk mengirim mengirim nilai dari satu activity ke activity selanjutnya, gitu ya. Caranya gimana? Nah, teman-teman gini, caranya gini. Di bagian sini ya, dia my intent, dia menggunakan nih put extra. Nah, put extra ada dua jenis. Pertama adalah nama ini ya, nama variabel yang dikirim, namanya misalnya apa, pesan ya. Kemudian nilai dari variabelnya apa, nilai variabelnya misalnya tadi apa, hai, ini pesan dari main activity, gitu ya. Titik koma. Untuk bagian ini nggak perlu dirubah ya. Nah, ini kita mengirim yang namanya data dari activity main activity.java ya, menuju mana? Menuju activity 2. Kita mengirim ya. Mengirim itu nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak akan ada yang tampil atau nggak akan ada yang berubah gitu ya dari tampilan ini. Kenapa demikian ya? Karena kalau ini kita kirim di main activity Java, di activity 2-nya kita harus ambil ini. Saya ulang runnya. Kita harus ambil nilai yang dikirim melalui intent tadi ya. Caranya habis ini ya. Button. Nah, kan nggak ada apa-apa ya efek dari ini. Nah, maka dari itu kita harus ambil nilai intent tersebut di sini. Ambil, kita mengirim ini kan. Saya ulangi. Kita ambil nilai intent ini ya. Oke, cara mengambilnya kita bikin objek intent. Nama intentnya adalah intent 2. Kenapa 2? Karena berada di activity 2. Kemudian get intent. Nah, menggunakan get intent. Saya lupa ini codingnya, ada nggak contekannya? Oh, ada. Alhamdulillah. Nah, ini ya. Kita mengambil nilai intent dengan cara nih, kita membuat variabel ya. Variabelnya bertipe string ya. Nah, nama variabelnya terserah intent. Salah, bukan di sini. Harus di bawah ini ya, harus di bawah sini. Paste, kemudian ini adalah nama intentnya, berarti intent berapa? Intent 2. Nama variabel ini nama variabel ya, sesuaikan dengan yang ada di sini, berarti pesan juga. Kalau nggak sesuai nanti dia bisa jadi error dan bisa jadi nggak nampil pesannya ya. Oke, nah kita pengen menampilkan pesan ini di mana? Nah, di bagian sini aja nih. Di bagian sini aja nih, di text view ini. Jadi text view ini kita kasih ID dulu. Misalnya LBL1 ya. Kita akan menampilkan pesan dari activity main ke activity 2, tepatnya di text view LBL1. Oke. Seperti biasa kita deklarasikan LBL1 text view ya, LBL1 titik koma, kemudian di sini di atas ya, jangan di bawah.
lbl1.findView salah, sama dengan findView by IDR dot lbl1 ya, titik koma. Kemudian di sini, nah di sini lbl1 dot set text sama dengan pesan. Nah nanti cara kerjanya gini, cara kerjanya berarti ketika kita pindah activity, tulisan ini otomatis sesuai dengan nih nilai pesan ini ya. Coba kita run, kita akan buktikan ya apakah codingnya benar atau tidak. Oke, kita tunggu saja ya. Kita run ulang ya. Selesai, klik button. Nah nanti pesan yang ada di text view ini adalah sesuai dengan yang kita tuliskan di intent ini ya. Itu contoh yang pertama. Kita akan ekspor lagi contoh yang berikutnya ya. Jadi misalnya gini, misalnya di bagian activity 1 ini kita tambahkan edit text ya. Kemudian ketika kita klik button, teks apapun yang ditulis di edit text tersebut akan ditampilkan di activity berikutnya ya. Jadi di sini caranya gimana? Oke, berarti kita pertama-tama kita tambahkan dulu edit text yang plain text saja. Oke, kemudian tentukan constraint-nya gini ya. Kemudian sesuaikan ID-nya, ini txt1, saya lebih suka panggil txt ya. Kemudian width 0 dp, constraint 16 kiri, 16 atas, 16 kanan. Oke, untuk teksnya hapus aja, kita ganti dengan hint. Hintnya pesan, titik, enter. Nanti muncul hint di sini. Kemudian untuk constraint button ini kita hapus atasnya, gabungkan dengan nih dengan edit text ini, bawahnya juga ya. Kemudian saya pengen menampilkannya di sebelah kanan sini ya. Berarti bawahnya hapus, kirinya juga dihapus. Oke, seperti ini. Kemudian tentukan marginnya, atasnya 16, bawahnya juga 16. Gitu ya teman-teman. Untuk teksnya kita rubah menjadi kirim gitu ya, enter. Metodenya biarin aja on clicknya. Oke, kemudian nah kita edit main activity-nya supaya dia bisa mengirim teks yang ada di sini, apapun teksnya. Kalau kita klik kirim, nanti nilainya akan ditampilkan di activity 2 ini ya. Oke, maka dari itu pastinya kita melakukan deklarasi dulu. Komponen apa yang digunakan tadi? Edit text ya. Edit textnya ID-nya txt1 titik koma, kemudian identifikasi txt1 sama dengan find view by id r.id txt1 ya, titik koma. Kemudian tadi oke, saya kasih jarak ya. Kita ambil nilai atribut teks dari txt1, simpan di sini, simpan di variabel string. Ini misalnya teks aja ya, string text sama dengan txt1.getText.toString gitu ya. Kita ambil teks dari txt1, simpan ke variabel text. Kemudian kita nih untuk mengirim variabel pesan ini ke sebelah, berarti di sini teks yang ada di sini rubah menjadi variabel text gitu ya, variabel text. Nah nanti seharusnya untuk activity 2 ini nggak usah dirubah ya. Seharusnya apapun pesan yang kita tulis di activity 2 ini akan ditampilkan di sini, di edit text view ini ya. Coba run, kemudian kita tunggu ya. Oke. Tuh kan dia bisa ini, bisa ngadat. Ngadat tuh apa ya bahasa ini, bisa error. Oke, nah sudah selesai ya. Coba kita bikin halo, intent itu mudah untuk dipelajari. Oke, kita klik kirim. Nah, halo, intent itu mudah untuk dipelajari. Back. Nah, kita pesan ulang, ketik ya. Ini dari edit
teks gitu ya, kirim. Nah teman-teman, berhasil ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk cara kerja intent. Ini cukup penting ya untuk mengirim nilai dari intent. Kalau kita kosongkan pasti kosong ya. Mengirim nilai dari intent itu penting ya, karena di tutorial selanjutnya sangat berguna ya. Oke, kemudian kita apa? Ada instruksi yang pengen saya ajari lagi ke teman-teman tentang intent ya. Untuk itu kita perlu activity ketiga ya. Jadi pada folder layout, klik kanan new activity, empty activity, kemudian di sini tulis saja activity 3. Yang penting, bukan yang penting. Finish, kemudian tunggu ya, tunggu sebentar. Oke, jadi di activity 3 ini kita ngapain? Nah, kita akan ini. Ada instruksi yang teman-teman ini ya perlu pelajari, yaitu instruksi finish ya. Finish. Nah, seperti ini. Nanti saya jelaskan fungsinya ya. Aduh, lama karena ini harus ngedownload juga. Oke, cukup menarik ini kita coding kita kali ini cukup menarik. Coba misalnya saya ketikkan apapun ya. Android Studio is easy to learn. Nah, Android Studio itu mudah untuk dipelajari. Apakah berubah teksnya? Nah, berubah ya. Oke, aduh, lama. Gak selesai. Oke, teman-teman, jadi saya pengen menjelaskan gini. Fungsi dari finish ini ya. Finish ini, sebelum itu kita tambahkan dulu apa ya? Kita tambahkan dulu ini. Kita tambahkan dulu nih button untuk pindah ke activity 3 ya. Jadi text view ini kita hapus constraint bawahnya, kemudian marginnya kita tentukan 16 kiri kanan atasnya, widthnya oke, match constraint, tambahkan button, klik ini oke, button, tambahkan button ya, atas 16 kanan 16, kemudian di sini coba kita kasihin teksnya activity 3, enter. Oke, kemudian coba kita tambahkan button lagi satu ini untuk kembali ya, kembali ke activity utama, yaitu main activity, kembali. Oke. Nah, jadi cara kerjanya gini, kalau kita klik activity 3, maka kita activity-nya akan berpindah ke activity 3. Tapi kalau kita klik kembali, maka tampilan ini akan kembali ke main activity gitu ya. Oke, sekarang tadi caranya gimana? Caranya tadi ya, supaya button ini pindah, maka kita perlu intent tadi ya. Intentnya ada di activity sini. Oke, klik copy aja, kita ke activity 2, kemudian pindah ini public void-nya, pindahnya ubah ya ke 3, pindah ke 3, maksudnya pindah ke activity 3. Ini hapus, nggak diperlukan ya. Yang ini juga dihapus karena nggak diperlukan. Ini pindahnya ke mana? Ke 3 dari activity 2 ya, jangan salah ya. Jadi kita berada di activity 2, pengen pindah ke activity 3. Oke. Kemudian di sini on click-nya kita jadikan pindah ke 3. Kemudian sudah seperti itu ya. Kita klik run. Oke, kita kirim teks. Ups. Nah ya, kalau kita klik activity 3 nanti muncul activity 3 ya. Ini belum ada apapun. Perhatikan ya, belum ada navigation arrow dan belum ada tulisan, berarti kita tambahkan pertama tulisan dulu.
Oke, kemudian di sini, nah di sini teksnya activity activity 3 supaya jelas. Kemudian untuk menambah navigation arrow tadi saya ulangi caranya, Android manifest, kemudian ini ya. Jadi Android manifest ini akan otomatis ditambahkan ya sejumlah dengan jumlah activity yang ada. Tadi kan activity 3 ini enggak ada ya, maka ketika kita bikin activity ini secara otomatis di manifestnya akan ditambahkan activity bla 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 Android name activity 3 gitu ya. Tentukan parent name-nya untuk menambahkan ini navigation arrow ya. Kita menuju kemana ya, pastinya menuju activity 2 ya, jangan ke activity main karena ini nanti akan ngeloncati activity 2 ya, karena prosesnya kan dari main activity ke activity 2 baru activity 2 ke activity 3, otomatis dari activity 3 kembalinya itu ke activity 2 kan, bukan ke main activity. Oke, sudah, nanti seharusnya sudah benar ya, sudah benar ininya yang kita inginkan. Nah gitu ya, tapi kurang satunya nanti saya akan tunjukkan ya. Run ulang. Oke, sudah selesai. Set. Oke, activity 3. Oke, kembali bisa ya. Nah kembali bisa, berarti sudah benar. Ini activity 3 kembali ke activity 2. Untuk tombol ini masih belum bisa, berarti kita harus tambahkan ini. Untuk kembali tadi sama aja ya, berarti ini copy aja, taruh di sini, paste. Kembalinya kemana? Dari activity 2 ke main activity kan, kembalinya ke situ. Kembali sebenarnya fungsinya nih sama aja kayak ini ya, navigation bar tadi, tapi yaitu saya pengen memberi contoh ke teman-teman, contoh eksplorasi ya, supaya itu tadi, supaya pengetahuannya bertambah ya, jadi nggak di situ-situ mulu ya. Habis ini saya akan contohkan yang paling penting dari eksplorasi ini. Oke, kirim kembali, nah kirim kembali gitu ya. Nah di sini ada fungsi yang saya sebutkan di awal-awal sebelum eksplorasi ini, yaitu adalah fungsi finish ya. Kita akan letakkan di finish ini ya, finish. Apa gunanya ya? Sebelum saya run ulang, teman-teman perhatikan kalau kita pindah ke activity 3, nah nanti kita kalau pengen back bisa ya. Nih tekan tombol back, navigation arrow ini, atau back sini sama aja bisa. Dia akan kembali ke activity 2. Nah setelah kita tambahkan finish, nanti apakah berhasil kembalinya atau ada apa gitu ya, kita akan perhatikan. Oke, kirim activity 3. Kalau kita back, nah kalau kita back dia kembali ke activity 1 teman-teman, ke activity 1 bukan ke activity 2. Perhatikan ya, kirim activity 3 gitu kan, kita back, kok dia ngelompatin activity 2. Nah itu adalah fungsi dari finish ini. Jadi kalau kita tambahkan finish, artinya history kan, activity ini berpindah sesuai dengan history ya. Ketika berpindah ke main activity ke activity 2, itu dia akan menciptakan history perpindahan ya, dari activity utama ke activity 2. Kalau kita tambahkan finish, berarti history tersebut akan dihapus sehingga sistem tidak tahu dia pindah kemana. Kalau ada activity sebelum activity 2 ya, misalnya tadi kita dari utama ke 2 ke activity 3, kemudian history dari activity 2 ke 3 itu dihapus, maka sistem akan mencari activity mana yang pernah diakses atau historinya masih ada. Nah activity yang masih ada kan dari ini ya, yaitu adalah activity history dari utama ke 2, maka itu yang akan dieksekusi. Sedangkan 2 ke 3 kan nggak ada, maka itu akan dilewati gitu ya. Nah itu fungsi dari fungsi dari instruksi finish. Jadi dia akan
menghapus history perpindahan activity, sehingga activity yang ada finishnya ini nggak akan dibuka dengan menekan tombol back tadi ya, atau navigation arrow gitu ya. Coba kita tambahkan juga finish ini di main activity, nanti hasilnya gimana? Salah, finish titik koma. Setelah kita back dari activity 3, apakah ada ya ininya ya, apakah ada efeknya? Kirim ke activity 3, back. Nah gitu ya, sistemnya akan keluar. Oke, ini nggak jelas karena apa? Karena ada, oke nih, ini adalah intent punya kita. Kirim ini ya, activity pertama, dan ini nggak ada aplikasi yang dijalankan. Activity 2 ke activity 3 kita. Nah, ketika kita klik button kembali, maka sistemnya akan langsung keluar. Nah, itu adalah fungsi dari finish. Artinya history perpindahan activity atau intent akan dihapus ya. Dihapus sesuai dengan ini ya, urutan ininya ya. Kenapa kita memerlukan finish? Nah, karena di beberapa project Android ada beberapa activity yang nggak boleh diakses ya, yang nggak boleh diakses kembali setelah dia tampil. Contohnya kayak splash screen, atau teman-teman pernah buka ini WA ya. WA itu kan kalau dia dibuka itu awalnya akan tampil splash screen atau activity yang berupa animasi gitu ya. Habis itu dia berpindah secara otomatis ke halaman chat. Nah gitu ya, ketika kita klik tombol kembali, si activity splash screen tadi nggak ditampilkan. Nah itu ya, itu fungsi dari instruksi finish ini untuk mencegah salah running program ya. Soalnya kalau splash screen itu ditampilkan lagi, nanti itu sebenarnya logika programnya salah ya. Jadi untuk menghindari user ini mengeksekusi kembali ke activity awalnya, maka digunakanlah instruksi finish ini ya. Nah gitu, mungkin jelimet penjelasannya, tapi saya yakin setelah tutorial ini berjalan semakin jauh ya, teman-teman akan tahu fungsi dari instruksi finish ini ya, karena akan digunakan, akan saya pakai atau diterapkan di tutorial berikutnya yang lebih kompleks ya. Nah gitu teman-teman untuk tutorial kali ini. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian apabila ada yang kurang atau kekurangan dalam video tutorial ini, baik dari segi tampilan maupun cara saya menjelaskan, mohon dimaklumi ya. Seperti biasa, kemudian saya ucapkan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.